Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhur. Keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dari Banten ini sejalan dengan Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Memang Kang Deddy Mulyadi ini lebih umum ya untuk mengurus keumatan karena dia posisinya sebagai gubernur di aparatur negara di bagian eksekutif. Dia mengurusi segala aspek di bawah-bawahnya ada ya, di bawah-bawahnya ada kementerian-kementerian yang bekerja untuk Kang Deddy, ada juga dari perumus perundang-undang atau peraturan yaitu di kalangan legislatif. Nah, di kalangan kultur saya kira yang sejalan dengan Kang Deddy Mulyadi adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Secara tegas sama. Dulu masyarakat beragama muslim khususnya, agama muslim, agama Islam ya, di Indonesia dihebohkan dengan fenomena-fenomena ceramah-ceramah oknum-oknum kabib yang meresahkan. Dan di samping itu mereka juga yang dikenal sebagai keturunan Rasul. Lalu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat gebrakan bahwa mereka laisu min zuriyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan dari kelompok keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balhum, tetapi mereka menurut ilmu DNA adalah orang Kaukasus dengan ciri haplogrup G, dan itu bisa dikonfirmasi melalui Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tegas. Begitupun Kang Deddy Mulyadi pada saat berbicara tentang keagamaan pun begitu. Kang Deddy mengatakan orang yang bersorban dan semacamnya itu, apakah mereka pasti orang yang alim? Belum tentu. Orang yang kebule-bulean ya, belum tentu. Yang bule juga, yang gelo mah banyak, kata KDM teh. Dan juga ketegasan itu kita bisa melihat dari Kang Deddy Mulyadi pada saat menutup tambang-tambang ilegal yang berhadapan mungkin dengan LSM dan semacamnya, tapi Kang Deddy itu tetap berani. Saya kira pemimpin-pemimpin seperti inilah ulama dengan umaro yang sangat luar biasa. Coba kita perhatikan dulu ceramah-ceramah antar keduanya yang saya kira akan membuat musuh-musuh keduanya. Nah ya, dulu tuh KDM tuh sering dimusyrik-musyrikan tuh oleh kelompok Bahar Smith, oleh kelompok Rizik Syihab CS. Sekarang ada isunya Kang Deddy Mulyadi, ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya mereka kabur, diajak debat nggak berani. Tapi jangan cuma framing doang, ya framing doang. Katanya Kiai Imad nggak datang waktu debat di Banten atau dan semacamnya lah, ya. Coba kita lihat dulu nih bagaimana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat kelompok Ba'alwi ini, oknum-oknum Ba'alwi ketar-ketir teman-teman. Kenapa? Ya karena kita tahu KDM Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani produk Nusantara, tanpa mengatakan saya rasis ya. Mereka juga Nusantara, tapi kan mereka kadang-kadang membawa daerah-daerah mereka ya, membanggakan leluhur-leluhur mereka. Yang ini juga pernah disindir oleh Kang Deddy Mulyadi ya, bahkan mengatakan celengan Semar atau apa di hadapan publik itu apakah etis atau tidak? Ya tentu tidak etis. Lalu membawa produk impor ekspor itu kan tidak etis begitu teman-teman. Kayak saking hebatnya aja mereka itu. Coba debat nih Fathul Mu'in nih Fathul Mu'in nih, baca nih, coba Kabib oknum Kabib nih, baca Fathul Mu'in nih. Pengen tahu saya mereka salim apa sih? Saya hebat apa sih? Menafsil urusan fikih, coba saya pengen tahu bagaimana otaknya bekerja. Coba kita lihat dulu saja lah ya. Silakan. Karena di dalam ajaran habaib itu, satu habaib ini yang bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Ini adalah sebuah ajaran yang khas dari kaum Balawi yang ada dalam kitab mereka, seperti dalam kitab Al-Manajusawi karangan Zain bin Sumit. Ini orang yang masih hidup, ada di Madinah, bahwa kutipan dia tentang Ibnu Hajar, kutipan dia tentang Imam As-Siddi yang menyatakan bahwa habaib itu lebih mulia, yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama, itu adalah kutipan palsu. Kutipannya tidak ada. Imam As-Sindi itu mengarang berbagai macam kitab hasiah kutubus sittah. Saya tantang, ada atau tidak, mampu atau tidak Anda menemukan satu ibarat dari Imam As-Sindi dalam kitab-kitabnya yang menyatakan bahwa satu habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai, seperti yang ada dalam kitabnya Balawi yang namanya kitab Al-Manusawi.
Kemudian tentang Ibnu Hajar wa mimman rajjaha, sebagian daripada orang yang mengunggulkan nasab daripada ilmu adalah Ibnu Hajar. Saya bilang ini kutipan palsu. Anda berdusta kepada Ibnu Hajar, Anda berdusta terhadap atau atas nama Ibnu Hajar, karena Ibnu Hajar tidak ada perkataan semacam itu. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu dikatakan bahwa ia mengutipnya dari kitab Fatawa. Saya cari dalam kitab Fatawa, dua Imam Ibnu Hajar mempunyai kitab Fatawa, dua-duanya tidak ada sebuah ibarat yang menyatakan satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai, daripada 70 ulama. Yang ada justru sebaliknya, Ibnu Hajar menyatakan ilmu lebih mulia. Fadah bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang udah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedenger bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang. Kawinnya nggak tahu, nggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah suhroh dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka suhroh istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya Bapak si Fulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan suhra wal istifadah gugur. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur. Selain dari usaha dari Gus Jami untuk
mengadakan seminar tentang sejarah Wali Songo, karena memang ada manuskrip tua-tua ini kan baru sekarang muncul. Madura ini gudang manuskrip tua. Kenapa? Zaman dulu Madura itu tidak termasuk yang diambil-ambil oleh Belanda. Nggak berani sama orang Madura itu ngacak-ngacak rumahnya. Kalau di Banten itu Gus Jami, saat 1808 Kesultanan Banten dihancurkan, itu semua manuskrip diambil. Untung masih ada beberapa tentang silsilah sampai 1808 yang masih ada. Tetapi tentang kitab-kitab karangan ulama Banten yang belum dicetak, itu saya menemukannya di Leiden. Saya udah pernah ke Leiden meneliti manuskrip. Saya ketemu dengan profesor yang ngarang buku tentang Habib Usman bin Yahya. Jadi dengan Habib Usman bin Yahya penulis bukunya, saya sudah ketemu Bapak Profesor Nico Kaptein. Itu di Leiden di sana. Dan di Leiden itu mayoritas adalah manuskrip-manuskrip yang berasal dari Nusantara. Nah, tapi di Madura alhamdulillah dengan ada kasus nasab ini dibongkar-bongkar. Sunan Gunung Jati itu ketemu tahun 1624, itu dari Madura, bukan dari Kicirbonan, bukan dari Kanoman, bukan dari Kasepuan, tapi ditemukannya dari Madura, dari tapal kuda yang semi-semi Madura. Itu ditemukan banyak sekali kitab-kitab manuskrip. Kemarin Arah 9 Channel menemukan lagi dari Madura lagi. Rupanya orang Madura punya gaya tersendiri menyembunyikan manuskrip sehingga tidak bisa terdata oleh radar Belanda. Karena Belanda ini ingin sejarah Indonesia itu hilang masa lalunya. Agar apa? Mereka dapat untuk membawa bangsa Indonesia sekehendak hatinya, karena dia tidak punya kompas sejarah. Orang yang tidak punya sejarah masa lalu sebuah bangsa itu akan mudah dikendalikan oleh bangsa lain. Makanya kenapa itu ada bangsa yang sampai bikin-bikin sejarah palsu, karena sejarah itu penting. Bikin makam leluhur dia, ditaruh angka 1500, udah dia berarti leluhurnya sama Wali Songo. Siapa dulu nih yang menyebarkan Islam? Apakah Wali Songo apa leluhur saya? Katanya. Tuh lihat tuh, ada makamnya. Kapan ini makam? Ini makam baru direnovasi, dulunya sudah ada. Gampang saja. Nah, ini yang akan terjadi kalau kita mengabaikan makam-makam leluhur kita. Silsilah dan sanad bagus, kita tidak mengunggul-unggulkan nasab. Tetapi kalau kita sendiri tidak tahu nasab kita sendiri sama sekali, itu ada jeleknya. Apa jeleknya? Nanti kita akan ada perasaan masa bodoh terhadap leluhur kita. Padahal yang dibaklawikan itu leluhur kita, tapi karena kita yang nggak punya tulisan catatannya, kepada anak kita tidak dititipkan, akhirnya kita merasa itu orang lain. Dan silahkan saja siapa yang mau mengambilnya. Nyun sewu, zaman modern koyok ngene, si ono sing menolak tes ini lebih. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia. Alasannya zaman Nabi gak ono, zaman salaf soleh gak ono, zaman Imam Syafi'i gak ono. Lelek mikir zaman samono gak ono para rawuh, bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad. Zaman Nabi gak ono ngene iki, zaman Imam Syafi'i gak ono, zaman saiki ono.
Apa terus diapain? Ari Rasul teh diturunkeun ka alam dunya teh jang naon, nyampurnakeun akhlak saha nu disampurnakeun ku Rasul, akhlak para pamimpin zaman harita nu teu mere kaadilan ka papada hirup. Kunaon teu mere keadilan ka papada hirup, jalma zaman harita agul kuturunan, kakawasaan diukur ku kakayaan, jalma-jalma miskin jadi budak teu dibere gaji, kudu digawe terus-terusan. Eta Rasul datang nyalametkeun maranehna, nyalametkeun sambaha sahaya, budak belian dibebaskeun, dimuliakeun, diangkat martabat hirupna, dibebaskeun tinu kamiskinanana, hirup bareng jeung nu miskin, dahar satobas, inum segelas bareng, tidinya kemuliaan diri. Urang teangan zaman ayeuna nu ahli anu disebat jalmi-jalmi nu saroleh, cing tingali aya nu satobas jeung nu miskin. Aya nu sapiring jeung nu miskin, aya anu balik ngaji eta bekelna ningali jelma miskin di jalan, turun dibikeun kabeh tapi kaberkatna aya ngan urang teu apal. So, ieu kudu dibereskeun. Kau tersenyum, kau terdiam dalam cerca kedengkian. Dicarekan seuri, dibaledog seuri, dipitnah seuri, dibeberik seuri, eueuh ngewa ka jelema, kuring rek nanya aya nu ayeuna ahli agama dicarekan seuri. Aya ahli agama anu kasinggung narima we seuri. Nu aya berebet teh pasukanana sabreg-abreg ngamuk bari popolotot. Ari eta teh nuturkeun ka. Mungkin saja para Robito Alawiyah masih mencari, masih menyusun buku yang namanya antitesisnya, nah, gitu. Jadi sekarang ini kan istilahnya tesis Kiai Imad. Tesis itu bukan selalu tulisan karya tulis untuk S2 ya. Jangan salah paham. Jadi istilah tesis itu semua pemikiran ilmiah sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu, pertanyaan Kiai Imad, yang bisa mengcounter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka, dari online, dari medsos, tentang masalah nasab, ya. Nasabnya Habib itu bagaimana. Itu kan ada Kiai dari Banten, Kiai Imaduddin, yang melakukan kajian ilmiah, penelitian, yang mengatakan bahwa data sejarah Habib itu dari abad keempat sampai abad 8 itu tidak ada. Yang ada mulai dari abad 9 baru ada kalau Habib itu keturunan Nabi. Sementara abad ke-4 sampai abad ke-8 itu gak ada catatannya. Artinya ini kalau hadis itu mengkotek, gak bersambung, gak ada datanya. Begitu juga dengan penelitian dari filologi atau manuskrip, juga tidak ada. Bagaimana menyikapi itu? Nah, itu pertanyaan dari medsos. Kita sebagai orang akademis, ya, seorang pelajar, maka kita tekankan bahwa menyikapi masalah penelitian, kajian, yaitu harus disikapi dengan penelitian juga. Jadi karena masalah nasab ini adalah masalah sejarah berkaitan dengan data-data, maka untuk sementara ini data yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu valid, benar. Jadi berarti memang nasab dari para habaib tidak tersambung, walaupun ada
pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdi Rojai yang mengatakan sambung, tapi beliau tidak mendukung dengan data. Maka untuk sementara seperti yang dikatakan oleh Kiai Profesor Dr. Agil Siraj, untuk sementara pendapat Kiai Imad ini valid, akurat. Nah, apa yang kita tunggu ini, tapi belum, tidak otomatis kemudian nasabnya Habib terputus, enggak. Pendapat kajian Kiai Imad ini valid dan akurat sementara ini sampai ada pendapat yang menyatakan sebaliknya. Nah, itu ya. Pendapat yang menyatakan sebaliknya ini baik yang datang dari mungkin kalangan habaib, Rabithah Alawiyah, ataupun dari siapapun yang menunjukkan ada kitab yang menyatakan ada kok datanya dari abad 4, 5, 6, 7, 8 ada datanya. Ini Habib, ini putranya ini ada. Kalau memang ada dan valid, maka berarti pendapat yang kedua ini itu yang benar. Tapi untuk sementara ini pendapat dari Kiai Imaduddin itu yang benar, yang valid. Tapi ini belum final, ini kan masih mungkin kelompok Rabithah Alawiyah. Tahu Rabithah Alawiyah? Rabithah Alawiyah itu ormas yang membawai para habaib. Ini mungkin kan sedang mencari. Lah nyarinya itu harus manuskrip, harus berbentuk kitab atau manuskrip yang sezaman. Harus sezaman, kalau nggak zaman nggak bisa. Jadi kalau umpamanya ya seperti sekarang ini, 100 tahun lagi itu ada orang yang mengaku anaknya keturunan Kiai Suhud, 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi, itu kan ketika orang kita sekarang sudah meninggal semua, saya dan kalian sudah meninggal semua, 200 tahun lagi ada orang yang bernama Hasan, dia mengaku cucunya Kiai Suhud, ayah saya. Lah itu boleh nggak mengaku seperti itu? Boleh, tapi harus ada buktinya. Buktinya adalah buku yang ditulis pada zaman sekarang. Itu namanya bukti sezaman. Entah ditulis oleh saya sebagai anaknya, atau ditulis oleh adik-adik saya, atau oleh oleh anak saya. Katakanlah Farzan nulis ini sampai ke bawah, nyambung ke dia, nyambung ke yang Hasan itu. Nah, gitu. Berarti harus ada yang buku yang ditulis pada saat waktu hidup itu, yaitu sekarang abad berapa? Abad 2000, abad 21 ya. Ada orang ngaku abad 22 bahwa dia cucunya Kiai Suhud, maka dia harus merujuk kepada buku yang ada di abad 21. Nah, gitu. Yang diketemukan oleh Kiai Imaduddin bahwa catatan Habib itu cucu Rasulullah di abad 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak ada. Beliau kan hulunya itu kan di Ahmad bin Isa mempunyai anak 4, katanya Habib, Muhammad, Husain, dan siapa lagi satunya, dan Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini yang membawai kemudian kepada Habib-Habib itu. Yang ternyata kitab yang ada, yang ditemukan itu Ubaidillah bukan anak dari Ahmad bin Isa. Nah, gitu loh. Nah, jadi sekarang ini kita sedang menunggu tanggapan dari para Rabithah Alawiyah yang akan membuktikan Ahmad bin Isa ini anak dari Ubaidillah. Selagi belum membuktikan ini, itu berarti tesisnya Kiai Imad itu benar. Berarti para habaib bukan keturunan Nabi. Tapi kita nggak boleh memastikan. Kenapa? Mungkin saja para Rabithah Alawiyah masih mencari, masih menyusun buku yang namanya antitesisnya. Nah, gitu. Jadi sekarang ini kan istilahnya tesis Kiai Imad. Tesis itu bukan selalu tulisan karya tulis untuk S2 ya. Jangan salah paham. Jadi istilah tesis itu semua pemikiran ilmiah itu disebut tesis. Nggak harus hasil kayak skripsi gitu, enggak. Jadi suatu hasil kajian walaupun bukan di universitas itu disebut tesis.
suatu kesimpulan pemikiran, kesimpulan hasil penelitian, itu tesis. Walaupun tidak diuji di kampus. Nah, sementara ini tesisnya Kiai Imad ini sudah valid. Yang setelah saya teliti itu valid. Kita sedang menunggu antitesisnya atau antitesa dari itu. Entah itu ditulis oleh Rabithah Alawiyah atau oleh yang disuruh oleh Rabithah Alawiyah. Sementara ini antitesis itu belum ada. Kan bukan berarti tidak ada kan? Bisa jadi nanti ada. Jadi itu kira-kira ya yang harus jadi pedoman bagi santri Al-Khairat. Kalau ditanya bagaimana pendapat Al-Khairat tentang masalah nasab sesuai dengan pertanyaan di medsos itu, maka jawabannya adalah ini. Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al-Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat, bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat, nggak dapat safar saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para habaib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad, yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah, itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad yang bisa mengkonter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa gak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia keturunan kalau nggak ada kitab pada yang menunjukkan itu dari kitab yang ditulis pada abad ke-4, 5. Nah, gitu ya. Jadi itu pendapat resmi dari Al-Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Nggak tahu kalau dari pengasuh yang lain. Saya ulangi lagi. Jadi terutamanya bahwa tesis Kiai Imad itu valid, akurat dan ilmiah, karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu kontra tesis dari yang mendukung para habaib. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu berarti valid ini, yang dari Kiai Imad itu benar, ya. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali, ahli apa? Ibu kuring nanya ke ibu salaki aya keneh teu? Pak Ustad nanya ke ibu, cenah itu para ustad, ibu boga keneh salaki? Aduh. Pak Haji ge nanya, ibu keneh boga keneh salaki? Aduh. Pak Kiai ge nanya, ibu keneh boga keneh salaki? Aduh. Ibu hudang keneh salaki ibu teu? Iya, teu ngarti.
Mikna deketkan. Ibu salaki ibu hudang keneh teu? Hudang kali-kali. Kudu mamawa HP. Balikna kudu make motor menang anjuk. Anak indungna salapan indungna. Dan teu arara dikeun budak kuring ku kolot kuring lamun kanyahoan kuring barang penta kabatur aing dihukum dijiwir kita. Nu menang bantuan PKH, nu bantuan menang bantuan raskin, rasdog sing boga harga diri, lamun mampir kene tong daek narima era sia teh. Benar tuh? Era sia teh. Boga salaki mampu kene, boga pakulian mampu kene, daek kene narima era mak ici 7 kali kawin teu kabagian tapi karana 80 kieu teu kabagian. Cocok jalma nu iman diomongkeun batur teu ngaheab hate sabab tiis. Jalma nu iman diece ku batur teu ngaheab hate tiis. Jalma nu iman. Oke, itu ya. Jadi dengan adanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sekarang dengan pergerakan-pergerakan yang beliau lakukan ya untuk mensosialisasikan temuan-temuan atau kajian-kajian kepada umat, dan di samping itu kita memiliki pemimpin ya, seperti Kang Deddy Mulyadi ini, Bapak Aing ini agak cenderung ke kultur. Bahkan ada pihak yang katanya Kang Deddy Mulyadi ini menghambat program Pak Prabowo atau dan semacamnya. Ya, saya kira tidak sejauh itu atau tidak selebay itulah. Karena kalau kita melihat bagaimana gerak-gerak yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, pada akhirnya itu juga dilakukan untuk, atau preferensi itu dilakukan sebagai bentuk daripada tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ya, jadi banyak yang iri saya melihat itu memang ya, adanya Kang Deddy Mulyadi ini banyak pihak yang mungkin merasa bahwa tidak bersinar ya, karena KDM itu terlalu bersinar gitu. Karena KDM ya macam-macam lah ya. Yang elitis-elitis itu termasuk di kalangan kiai yang elit-elitis gitu, yang elitis yang wah seolah-olah apa ya, diglorifikasi gitu kan. Diceritakan punya garomah ini itu. Setelah ada Kiai Imaduddin, ya sama kayak itu. Yang membuktikan apakah Kiai itu alim atau tidak, dihormati layak atau tidak, itu dari bagaimana keilmuannya sudah. Gitu teman-teman, kira-kira hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.